Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dokter muda meninggal dunia di Nusa Tenggara Timur bernama Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni yang berusia 27 tahun yang disapa dengan akrab Dr. Ica. Ia merupakan dokter jaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, Nusa Tenggara Timur. Ia meninggal dunia pada hari Jumat 26 Juni 2026 di kediaman orang tuanya di daerah Baumata, Kabupaten Kupang. Kasus kematian Dr. Ica menjadi perhatian nasional karena diduga berkaitan dengan depresi dan trauma psikologis akibat intimidasi verbal oleh oknum anggota DPRD TTU saat ia sedang bertugas melayani pasien. Indonesia Menyapa Pagi. Kronologi singkat dari peristiwa, tanggal 13 Juni 2026, Dr. Ica menangani pasien anak korban digigit ular dari rujukan RSUD Keva Menanu di IGD Rumah Sakit Leona. Dr. Ica menjalankan penanganan medis sesuai dengan SOP. Dan dari hasil konsultasi dokter spesialis, termasuk dengan ketersediaan stok dan rekomendasi vaksin tertentu. Namun, pihak keluarga pasien yang datang menjenguk saat itu, termasuk oknum yang mengaku merupakan anggota Komisi 3 DPRD TTU, teridentifikasi dalam laporan keluarga berinisial VL, TL, dan NT, tidak menerima penjelasan medis tersebut. Mereka diduga membentak, menunjuk-nunjuk, bahkan mengeluarkan kata-kata bernada ancaman terhadap Dr. Ica. Bahkan dari beberapa hasil yang disampaikan oleh para saksi sempat merendahkan kehormatan profesi sang dokter di depan umum. Pasca insiden tersebut, Dr. Ica mengalami trauma berat, terus menangis dan mendadak berubah menjadi pribadi yang sangat tertutup. Hasil tes kejiwaan menunjukkan ia mengalami stres tingkat tinggi dan depresi berat. Bahkan ia sempat menjalani perawatan medis beberapa hari akibat kondisi fisiknya yang lemah. Tanggal 26 Juni 2026, Dr. Ica ditemukan meninggal dunia dan dilaporkan adanya dugaan sementara bunuh diri akibat depresi berat yang dipicu oleh tekanan psikologis tersebut. Dari Polres Timur TTU bersama Polda NTT yang telah mengusut mengamankan sepucuk surat dari lokasi kejadian dan berencana memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Dan bantahan juga keluar dari oknum anggota DPRD yang dilaporkan dan sempat mengeluarkan bantahan mengenai tuduhan melakukan intimidasi fisik dan verbal ekstrim, serta menyatakan bahwa tindakan mereka hanya bentuk protes pelayanan. Sementara kami juga meminta tanggapan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan respon dari Kemenkes adalah mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan atau nakes yang sedang bertugas. Juga menyampaikan duka mendalam dan akan mengawal ketat investigasi kasus ini demi keselamatan nakes di Indonesia. Kami minta juga pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Boleh Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081399399888, di mana kasus ini masih sedang dalam penyelidikan hingga saat ini. Dan kali ini sudah ada juga di ujung telepon aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan-Perhimpunan Organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman, MKM. Wawancara Pro 3. Dr. Ferry, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Suara saya cukup jelas. Sangat jelas, Dr. Ferry. Iya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia, dokter, itu yang paling penting ya. Ya. Dokter, terkait dengan kasus yang terjadi di NTT, di TTU nih, tentang Dr. Ica yang meninggal secara tragis dan kabarnya karena trauma berat begitu ya, diintimidasi. Sudah mendengar juga cerita sesungguhnya tentang hal ini, Dok? Ya, yang pertama mungkin kami seluruh dokter Indonesia tentu sangat berduka dan prihatin ya atas wafatnya Dr. Ica ya. Saya kira kepergian beliau ini duka tidak hanya keluarga tapi sejawat, jujur sejawat ya, kami semua ini berduka. Jadi seperti ada ketakutan bagi kami ya, Bapak Ibu, mungkin sebagaimana kita ketahui ya. Jadi tidak hanya mungkin tenaga kesehatan dokter di IGD itu sangat mungkin menghadapi intimidasi, ancaman,
Kalau kekerasan verbal sudah banyak itu mungkin di TikTok ya, kekerasan fisik maupun perundungan. Jadi apa yang dialami oleh Dr. Ica ini kan menimbulkan depresi ya. Jadi saya kira pemerintah harus sangat tegas ya dalam memberikan perlindungan sebagaimana amanat Undang-Undang 17 tentang kesehatan tahun 2023. Artinya undang-undang ini baru 3 tahun. Di undang-undang itu sudah cukup jelas bahwa negara menjamin perlindungan kesehatan, tetapi belum ada turunan secara spesifik. Begitu sebagai awalannya. Oke, tidak ada turunan yang spesifik. Artinya jika ada kejadian seperti ini akan sulit begitu untuk meminta keadilan? Bisa dibilang demikiankah, Dr. Ferry? Ya, saya kira karena undang-undang ini baru disahkan tahun 2023, tepatnya bulan Agustus. Jadi kalau ada turunan mungkin sudah ada si PP-nya, PP 28 kalau nggak salah. PP ya, bukan Perpres ya berarti ya? PP. Jadi Undang-Undang 17 2023 itu sudah ada, tetapi di PP-nya itu tahun 2024 kalau nggak salah bulan Desember ya. Tetapi yang spesifik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis kesehatan ini belum ada ya. Jadi mungkin usulan kami ya, pemerintah dapat menetapkan standar keamanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ke poli ya kan, ke ruang dokter kan ada ketentuan di depan tuh, tidak boleh mengambil foto atau apa ya tanpa seizin atau apa-apa ya kan. Itu kan sudah ada peraturannya secara jelas ya. Mungkin kami mengusulkan standar keamanan ini juga perlu ya, karena agar tidak terjadi. Artinya sistem pencegahan itu berjalan ya. Sebaliknya juga yang sudah terjadi, bagaimana halnya penanganan kekerasan terhadap tenaga medis juga ada bantuan hukum dari pemerintah. Saya bersyukur sekali, terima kasih kepada Menteri Kesehatan yang sangat concern. Kami dalam penyampaiannya kami akan menyelidiki secara tegas kasus ini. Begitupun juga Bapak Gubernur, kebetulan Pak Gubernur NTT ini kan mantan Wakil Ketua Komisi 9 yang memang dulu melahirkan juga orang yang terlibat di dalam undang-undang kesehatan ini. Beliau juga akan sangat tegas. Jadi mudah-mudahan tugas kita ini mengawal kasus ini secara baik, jangan nanti nguap gitu, jangan cuma nguap. Oke. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh organisasi profesi di bawah Dr. Ferry? Teman-teman di ID kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman rumah sakit ya, yang menangani kasus ini. Apakah ada SOP yang tidak dijalankan Dr. Ica? Jawabannya tidak. Artinya ketika kami bertanya nih, kami sesama sejawat, apakah Dr. Ica ini dalam menerapkan SOP ya kan, bertanya kepada yang lebih ahli dalam hal ini, dokter yang di atasnya itu sudah dilakukan. Tetapi kerap kali intimidasi itu ada. Artinya kami menjamin dan menggaransi dari kami, Dr. Ica sudah sesuai dengan SOP. Oke. Kalau memang ini semuanya sudah dilanjutkan sesuai dengan SOP ya, bahkan ada beberapa informasi viral juga yang sempat disampaikan oleh dokter spesialis yang biasanya menangani kasus atau penanganan serupa begitu ya. Ya, kasus bisa ular dan lain-lain. Ya, kabarnya baru 1 di Indonesia, benar nggak sih Dr. Ferry? Ya mungkin saya kira ada ya. Kalau secara spesifik mungkin iya, tetapi kalau dalam artian gangguan secara sistemik itu sudah tertangani banyak para ahli. Begitu. Oke. Artinya dalam kasus ini semuanya sudah sesuai dengan SOP. Oke. Berarti ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap secara ke publik begitu menurut Dr. Ferry? Ya. Asumsi saya demikian. Karena kasus ini sebelum ini kan sudah dari tahun belasan Juni ya. Ini sekarang kita sudah di penghujung Juni. Artinya sudah ada upaya agar diselesaikan, dimediasikan agar kasus ini mungkin meninggalnya kan baru 26 Juni ya. Dan kalau kita lihat berarti 3 hari yang lalu ya. Oke. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh ID misalnya ketika memang ada niat baik dari
Pak Gubernur, Pak Melki, untuk kabarnya ingin menyelesaikan kasus ini. Kemudian juga ada beberapa pihak. Nah, tapi juga ada bantahan sejauh ini dari oknum yang diduga, begitu ya, Dr. Ferry. Nah, terkait juga tadi Dr. Ferry menyampaikan bahwa biasanya kalau di tempat-tempat seperti IGD dan sebagainya ini tidak boleh memfoto, tidak boleh memvideokan. Kira-kira bagaimana bisa mengumpulkan misalnya barang-barang bukti ketika area-area yang dianggap tempat-tempat tidak bisa mengambil gambar itu tidak ada barang-barang bukti misalnya? Oke, yang pertama mungkin ya kan, kalau misalnya ini kejadian pada sejawat, katakan masuk pengadilan, biasanya teman-teman organisasi profesi itu akan menemani, mendampingi para sejawat. Satu itu. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan Mbak bahwa bagaimana melihat bukti-buktinya ini, bahwa apakah ini sudah sesuai atau tidak. Yang paling simpel dan paling sederhana adalah pembukaan rekam medis pasien. Jadi yang diisi oleh Dr. Ica ya, itu nanti akan terlihat apakah sudah sesuai SOP, dan itu hal yang lazim di setiap pengadilan ketika ada perintah pengadilan untuk membuka rekam medis, karena rekam medis kan berkaitan dengan catatan perkembangan dari pasien itu masuk hingga pasien itu pulang. Jadi apa yang diberikan, apa yang diinfus, semua tercatat. Nah, itu rekam medis itu adalah bukti hukum nanti yang bisa juga dipertanggungjawabkan. Satu itu. Yang kedua, ya kan, saya berharap nanti, harapan saya, rumah sakit kooperatif ya, misalnya di setiap ruangan mungkin ada, katakan di ruangan yang sangat terbuka mungkin ada CCTV yang bisa disampaikan juga kepada publik. Saya tidak tahu tuh apakah itu ada apa tidak. Artinya kami teman-teman dokter akan ikut mengawal, dan harapan kami masyarakat juga ikut membantu agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Oke, baik. Ada himbauan mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau rekan sejawat berkaitan dengan kasus ini, Dr. Ferry? Untuk teman-teman sejawat, jikalau ada katakan perundungan, intimidasi, saya ingin menggaransi bahwa teman-teman sejawat tidak sendiri. Artinya teman-teman sejawat juga bisa menyampaikan kepada call center di pusat PBID, kalau nggak salah juga sudah tertuang ya kan. Jadi sampaikan di situ, mungkin apakah nanti teman sejawat perlu pendampingan dari teman-teman psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa, ataukah nanti mungkin kita minta bantuan teman-teman psikolog. Jadi masalah jangan diungkap sendiri, sampaikan. Nanti kita cari solusi sama-sama, akan kita hadapi sama-sama. Dan kepada masyarakat secara luas, mohon perhatian ketika berada di UGD, memang pasien datang tiba-tiba, bukan keadaan juga dalam keadaan emergensi, dan kami setiap dokter memang sudah terlatih dalam hal menangani emergensi. Tetapi teman-teman jangan memaksakan, tolong prioritaskan kami akan berusaha, berupaya penuh memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Dr. Ferry, dan kita berharap semoga ini benar-benar bisa terus tuntas sehingga juga ada perlindungan bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Selamat pagi, salam sehat. Demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Ferry Rahman MKM yang merupakan aktivis organisasi dari IDI.